Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Nur Atika. Saya mahasiswi dari Stikes 5 Indonesia dengan nomor NIM 3201900005. Ini adalah hasil video saya yang berjudul Posisi-posisi pasien. Tujuan dari posisi Kneches atau posisi dada lutut. Pertama, memberikan pemaparan maksimal pada daerah rektal. Kedua, mempermudah pemeriksaan rektum. Indikasi: pemeriksaan rektum dan perineum wanita atau selama prostoskopi atau penempatan bidang visualisasi pada rektum. Pasien dengan hemoroid, pengobatan, pemeriksaan daerah rektum, sigmoid, dan vagina. Kontraindikasi: klien dengan artritis atau kelainan bentuk persendian lainnya. Cara kerja posisi Kneches. Pertama, anjurkan pasien untuk posisi menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada kasur tempat tidur. Kedua, pasang selimut pada pasien. Tujuan dari posisi litotomi. Pertama, memudahkan untuk pemeriksaan daerah genitalia dan traktus genitalia. Kedua, memudahkan masuknya spekulum vagina. Indikasi: pertama, dilakukan pada klien untuk pemeriksaan kandung kemih. Kedua, dilakukan pada pemeriksaan ginekologi. Kontraindikasi: pada klien dengan artritis berat. Cara kerja posisi litotomi. Pertama, pasien dalam keadaan berbaring telentang, kemudian angkat kedua paha dan tarik ke arah perut. Kedua, tungkai bawah membentuk sudut 90 derajat terhadap paha. Ketiga, letakkan bagian lutut atau kaki pada tempat tidur khusus untuk posisi litotomi. Keempat, pasang selimut. Tujuan dari pemeriksaan posisi semi-fowler. Yang pertama, mobilisasi. Yang kedua, memberikan perasaan lega kepada klien yang sesak nafas. Ketiga, memudahkan perawatan, misalnya memberikan makan. Indikasi: klien sesak nafas. Kedua, klien pasca operasi struma hidung toraks. Ketiga, klien dengan penyakit tenggorokan yang memproduksi sputum, aliran gelembung, dan kotoran pada saluran pernafasan. Kontraindikasi: yang pertama, pada klien yang post-operasi cervicalis vertebra. Kedua, contusion cerebri atau gegar otak. Ketiga, COMCER atau commotio cerebri atau memar otak. Cara kerja posisi semi-fowler. Pertama, pasien didudukkan, sandaran punggung atau kursi diletakkan di bawah atau di atas kasur di bagian kepala, diatur sampai setengah duduk dan dirapikan. Bantal disusun menurut kebutuhan, pasien dibaringkan kembali dan pada ujung kakinya dipasang penahan. 2. Pada tempat tidur khusus fungsional bed, pasien dan tempat tidurnya langsung diatur setengah duduk, di bawah lutut ditinggikan sesuai kebutuhan. Kedua lengan ditopang dengan bantal. Ketiga, pasien dirapikan.
posisi dorsal recumbent. Yang pertama, agar klien merasa lebih nyaman. Yang kedua, untuk mengurangi gangguan nyeri hebat. Indikasi yang pertama dilakukan pada ibu hamil. Yang kedua, dilakukan pada waktu melakukan vulva hygiene. Yang ketiga, persalinan. Keempat, pasien melakukan perawatan. Kontraindikasi dilakukan pada klien artritis karena terbatas untuk menekuk lutut dan panggul. Cara kerja dorsal recumbent. Yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Kedua, cuci tangan. Ketiga, pasien dalam keadaan berbaring terlentang. Letakkan bantal di antara kepala dan ujung tempat tidur pasien dan berikan bantal di bawah lipatan lutut. Keempat, pakaian bawah dibuka. Kelima, berikan balok penopang pada bagian kaki tempat tidur atau atap tempat tidur khusus dengan meninggikan bagian kaki pasien. Keenam, pasang selimut untuk menutupi area genitalia. Ketujuh, cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Tujuan dari posisi supin. Yang pertama, agar menjadi lebih rileks. Yang kedua, mencegah kontraktur otot abdomen. Yang ketiga, memudahkan pemeriksaan denyut nadi. Indikasi. Pertama, dilakukan pada ibu hamil muda. Yang kedua, dilakukan pada waktu pre dan post operasi. Kontraindikasi. 1. Pada klien dengan sesak nafas. 2. Pada klien dengan fraktur lumbar. Cara kerja supinasi. Pertama, pastikan kebutuhan klien akan tindakan posisi supinasi. Kedua, persiapan klien. Ketiga, sampaikan salam. Keempat, informasikan kepada klien tentang tujuan dan prosedur yang akan dilakukan. Kelima, persiapan lingkungan. Keenam, tutup gorden atau pasang sampiran. Ketujuh, dekatkan alat-alat. Kedelapan, cuci tangan, gunakan handscoon jika perlu. Kesembilan, baringkan klien terlentang mendatar di tengah tempat tidur. Ke-10, letakkan bantal di bawah kepala dan bahu klien. Ke-11, letakkan bantal kecil di bawah punggung pada kurva lumbar jika terdapat celah di sana. Ke-12, letakkan bantal di bawah kaki mulai dari lutut sampai tumit. Ke-13, topang telapak kaki klien dengan menggunakan bantalan kaki. Ke-14, jika klien sadar atau mengalami paralisis ekstremitas atau elevasikan tangan dan lengan bawah dengan menggunakan bantal. Ke-15, lepaskan sarung tangan. 16, cuci tangan. 17, evaluasi respon klien dan dokumentasikan. Tujuan posisi Trendelenburg. Pertama, melancarkan peredaran darah ke otak. Kedua, memudahkan jalannya pembedahan pada bagian perut. Ketiga, memudahkan untuk mengalirkan sekresi dari paru. Indikasi. 1. Dilakukan pada shock. 2. Pada klien dengan pemasangan skin traksi pada kaki. 3. Dilakukan pada klien yang mempunyai penyakit pembuluh darah periferal. Kontraindikasi. Pada klien yang mempunyai potensi peningkatan tekanan kranial. Cara kerja posisi Trendelenburg. Pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Kedua, pasien dalam keadaan berbaring, kemudian miringkan ke kiri dengan posisi badan setengah telungkup dan kaki kiri lurus lutut, paha kanan ditekuk diarahkan ke dada. Ketiga, tangan kiri di atas kepala atau di belakang punggung dan tangan kanan di atas tempat tidur. Keempat, bila pasien miring ke kanan dengan posisi badan setengah telungkup dan kaki kanan lurus lutut dan paha kiri ditekuk diarahkan ke dada.
Kelima, tangan kanan di atas kepala atau di belakang punggung dan tangan kiri di atas tempat tidur. Tujuan dari posisi SIM. Pertama, memudahkan untuk melakukan pemeriksaan rektum atau pelepasan. Kedua, memudahkan dalam melakukan suntikan. Ketiga, untuk mengurangi tekanan kulit yang berlawanan dengan punggung. Indikasi. 1. Klien yang tidak mampu mengeluarkan sputum dari mulut. Kedua, pada klien yang mempunyai sekret yang banyak agar tidak masuk paru-paru. Ketiga, untuk pemeriksaan vagina atau rektum. Keempat, dilakukan pada pasien yang tidak sadar untuk mempermudah jalan masuk air dari mulut klien. Kelima, pada ibu hamil atau punya tumor perut. Kontraindikasi, klien dengan kelainan sendi pada lutut dan panggul. Cara kerja posisi SIM. Pertama, pastikan kebutuhan klien akan posisi SIM. Kedua, persiapan klien. Ketiga, sampaikan salam. Keempat, informasikan kepada klien tentang tujuan dan prosedur yang akan dilakukan. Kelima, persiapan lingkungan. Keenam, tutup gorden atau pasang sampiran. Ketujuh, dekatkan alat-alat. Kedelapan, cuci tangan. Kesembilan, baringkan klien telentang mendatar di tengah tempat tidur. Kesepuluh, gulingkan pasien hingga posisi miring yang sebagian pada abdomen. Ke-11, tempatkan bantal di bawah kepala pasien. Ke-12, tempatkan bantal di bawah lengan atas yang difleksikan yang menyokong lengan setinggi bahu. Sokong lengan lain di atas tempat tidur. Lalu tempatkan bantal di bawah tungkai atas yang difleksikan yang menyokong tungkai setinggi pinggul. 14, letakkan alat penopang di bawah telapak kaki pasien. Ke-15, cuci tangan. Ke-16, evaluasi respon klien. Ke-17, dokumentasi seluruh hasil tindakan beserta evaluasinya.